warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, pimpinan gerakan Pemuda Ansor cabang Kota Pasuruan. Sahabat Abdul Karim yang mewakili seluruh jajaran pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kejayaan, seluruh peserta pelatihan kepemimpinan dasar ke-11 Gerakan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor cabang Kejayaan. Pertama, marilah kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertamanya, nikmatul iman wal Islam. Nikmat dikumpulkan di faham Ahlussunnah wal Jamaah. Nikmat dijadikan bagian dari kelompok Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang pada visi dan misinya adalah bagaimana kita menginginkan untuk terlaksananya ajaran Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Rahmah, Syafi'il Ummah, Kasyifil Ummah, yang membimbing kita agar supaya kita menjadi orang-orang yang bisa kembali pada tempat yang seharusnya kita tempati dan menjadi orang yang bisa benar-benar khairun nas anfa'un linnas. Para peserta PKD sekalian berbahagia. Sebagai kader Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Ansor adalah bagian yang kita harapkan untuk kemudian bisa melaksanakan visi misi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mulai dari pengkaderan di IPNU dan dilanjutkan di Ansor, mulai dari PKD, PKL, PKN, Iklatsar, dan seterusnya. Dan nanti ada pengkaderan lanjutan, kemudian kepemimpinan dan seterusnya. Agar supaya kita benar-benar menjadi orang dan organisasi yang disiplin. Karena kedisiplinan itu sangatlah penting untuk kita camkan dalam batin kita. Organisasi ini tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kedisiplinan, baik secara individu ataupun secara organisasinya. Kita harus disiplin menjaga keorganisasian kita. Sebagai anggota suatu organisasi, kita juga harus disiplin. Sehingga kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan orang. Dalam organisasi kita tidak boleh kemudian gampang lepas dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan, digariskan oleh organisasi. Kita tidak boleh kemudian mengandalkan hanya pada 1-2 orang. Kita organisasi harus tunduk pada organisasi. Itu disiplin kita. Kadang-kadang kita
ada dalam satu organisasi. Cuman kemudian kita diatur oleh orang-orang yang ada di luar organisasi. Tidak boleh. Sebagai kader kita harus kuat dan disiplin memegang teguh. Bagaimana beat yang kita sampaikan tadi. Kita akan tunduk pada titah ulama Jamiatul Ulama. Artinya secara organisasinya. Kita menghormati orang bisa. Kita kemudian mengikuti orang dalam selain struktur organisasi. Ya, maka bisa saja. Tapi dalam aturan organisasinya, dalam kebijakan-kebijakan organisasi, dalam hal-hal yang harus kita lakukan dalam organisasi, kita harus patuh terhadap aturan-aturan organisasi dan perintah organisasi. Tidak boleh lepas dari itu. Apalagi 1-2 tahun ke depan, kita akan menghadapi pemilu, legislatif, pilkada, pilpres, dan sebagainya. Maka kedisiplinan organisasi harus benar-benar kita tegakkan. Secara individu, secara perseorangan lepas dari organisasinya kita bisa. Maka kemudian jangan kemudian organisasi dibawa kemana-mana. Yang akan menghilangkan ruh dari organisasi, yang akan menghilangkan haibah dari organisasi tersebut. Yang harus kita bedakan antara bagaimana kita kapasitas pribadi, kemudian kapasitas organisasi. Di Jamiah Nahdlatul Ulama, induk dari seluruh organisasi yang ada di bawahnya, semuanya diatur. Dalam kapasitas pribadi dan kapasitas organisasi, kita harus tunduk pada khitah Jamiah Nahdlatul Ulama. Itu sudah diatur bagaimana kapasitas pribadi yang harus kita lakukan, bagaimana kapasitas organisasi yang harus kita lakukan. Dan inilah yang disebut sebagai bentuk kedisiplinan kita untuk melangkah. Karena dalam segala hal disiplin sangat dibutuhkan. Maaf, tadi ini pelaksanaannya saya anggap beberapa hal kurang dalam kedisiplinan. Menjadi bagian yang perlu dibenahi bagi di tingkat cabang, kemudian di tingkat PAC. Tatanan kemudian dari pelaksanaan ini banyak hal yang perlu nanti kita muhasabah lagi. Biar kemudian ke depan benar-benar kita berdisiplin dalam melaksanakan organisasi kita. Dengan demikian, maka ke depan harapan kami NU ini 10, 12, 15 tahun ke depan, sahabat-sahabat Ansor inilah yang akan mengendalikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Semoga Allah memberi inayah dan ma'unah pada kita semua untuk kita bisa berkhidmah kepada Allah, berkhidmah kepada Rasulullah, berkhidmah kepada ulama, berkhidmah pada Jamiah Nahdlatul Ulama. Tidak ada hal yang lebih mulia daripada kita berkhidmah. Khidmah bukan berarti kita lemah, bukan. Inilah utama kita bisa berkhidmah kepada Allah, berkhidmah kepada Rasulullah, berkhidmah kepada para ulama, berkhidmah kepada Jamiah Nahdlatul Ulama untuk meneruskan warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.